Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2001. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi. Saya merupakan guru di SMA Negeri 5 Lebong, Provinsi Bengkulu, mata pelajaran PPKN. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG angkatan 4 2021 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2020 akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok yaitu pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah semangat kalian untuk belajar? Sudah. Sudah pakai masker semua ya? Bu. Tetap taat protokol kesehatan ya? Bu. Baiklah Ibu, tolong dipimpin dulu doanya. Cukup Pak? Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak serta berdoa menuju kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucap kehadiran kalian dulu ya. Alfa Rafika, Lucian Sakitri, Rinadi Putri, Riko Persika, Sofia Agustina, Dona Julita, Jaka Pratama, Novia Rafika, Juwita, Seni Anita, Irianto, Ando Pratama, Levia, Aisyah, Ainin, Govin, Sakit, Govin ngajar ya. Sejak kapan Govinnya sakit? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Jadi harap kalian semua berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Tahu kalian betapa kita disarankan untuk menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran? Untuk apa? Untuk lebih meningkatkan nasionalisme kita ya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib tersebut, nasionalisme kalian juga semakin bertambah. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis terkait pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika ya.
pembelajaran kita hari ini, setelah berdiskusi dan mengamati video pembelajaran nanti, kalian diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur terhadap kemajuan ilmu pengetahuan tersebut ya. Kemudian setelah berdiskusi dan mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah berdiskusi dan mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisa positif dan negatif dari dampak kemajuan tersebut. Kemudian kalian berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kalian ke kelompok nanti satu-satu ke depannya. Sebelum kita membahas tentang pengaruh kemajuan iptek tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kalian tentunya bisa langsung kan merasakan dampak dari kemajuan iptek tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang coba kalian sebutkan apa-apa saja dampak yang bisa kalian rasakan dari kemajuan iptek tersebut. Mengetahui dunia luar. Kalian bisa mengetahui dunia luar ya, betul apa? Masih ada? Bu? Ya? Bisa berjualan online. Apa? Bisa berjualan online. Oh, bisa berjualan online. Masih ada? Apa lagi? Berita yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa mengetahui di internet juga. Kita bisa mengetahui berita yang ada di sekitar kita. Jadi penyebaran informasi itu bisa dengan cepat dan mudah diperoleh oleh seseorang. Itu dampak langsung yang bisa kalian rasakan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Seperti halnya dulu mungkin kalau ujian kalian menggunakan lembar jawaban. Beda kalau sekarang enggak kan? Pakai chat, sistem komputer kan? Tidak lagi menggunakan kertas. Oke. Sekarang coba kalian amati video. Afi seorang wanita yang memakai kurir COD saat mengantarkan sebuah paket membuat geram warganet. Hal itu lantaran sang wanita berkali-kali mengeluarkan kalimat kasar sambil meluapkan kekesalan. Untuk kejadian itu, sang wanita kini meminta maaf melalui sebuah unggahannya. Wanita yang diduga bernama Ririn Sundari itu mendapatkan banyak hujatan dari warganet buntut aksi yang dilakukannya. Akun Instagramnya juga harus di-private karena banyak mendapatkan tekanan hingga hujatan. Melalui akun Instagramnya pula, sosok wanita yang saat kejadian mengenaikan kerudung kuning itu mengaku harus menghapus semua unggahannya demi kenyamanan bersama. Melalui story Instagram yang dibuat, Ririn Sundari sempat mengaku ada hal yang sebenarnya membuat ia marah hingga memaki kurir COD. Ia kemudian menuliskan permohonan maaf pada sang kurir dan meminta masalah ini diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Dalam unggahan lain, Ririn juga berharap ada yang bisa memberikan informasi padanya soal kontak sang kurir. Ia pun mengaku hendak meminta maaf dan mengakui hingga menyesali perbuatannya. Dalam video yang viral di media sosial, tampak sang kurir merekam saat berusaha menjelaskan prosedur belanja dengan sistem COD. Sang kurir lantas mengatakan bahwa penerima dilarang membuka kemasan karena paket tersebut tak bisa dikembalikan. Namun sang wanita justru marah-marah dan memaki kurir tersebut. Ia merasa ditipu dengan paket yang isinya tak sesuai dengan apa yang ia pesan via online shop. Hingga saat ini belum diketahui di mana dan bagaimana kronologi kejadian. Terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI memberikan tanggapan terkait kejadian yang viral tersebut. Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan pembeli sebagai konsumen memang berhak memberikan keluhan bila barang yang diterima tak sesuai dengan pesanan. Keluhan konsumen juga berhak untuk didengarkan, namun keluhan tidak perlu disampaikan dengan makian dan juga hujatan. Tulus mengatakan keluhan pembeli seharusnya tak perlu melibatkan amarah, lantaran tujuan komplain untuk menyelesaikan masalah bukan mengumbar amarah. Ya udah rapiin. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kalau misalkan selera nyiringin packingannya. Ya udah rapiin Bu.
Sekian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baiklah, dari video yang baru saja kalian lihat tersebut, apa yang bisa kalian pikirkan? Ya, silakan juga. Tadi kan kita menonton di sana ibu-ibu yang memesan belanja online, kemudian dia tidak mau membayar kan? Padahal yang seperti kita ketahui bersama bahwa misalnya kita tidak mau memiliki barang tersebut yang sudah kita pesan bisa dikembalikan asal tidak dibuka. Bagaimana sih Bu supaya upaya yang dilakukan supaya ibu-ibu tersebut bisa tahu prosedur seharusnya kita berbelanja? Pertanyaan dari Rukia muncul ketika dia melihat video tersebut. Bagaimana upaya agar seseorang tersebut paham cara berbelanja agar tidak terjadi kejadian seperti ini terulang kembali? Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian Rike tersebut? Ya, silakan Rukia. Baiklah, kan pada video tadi kan terdapat ibu-ibu yang memakai kurir. Jadi ibu-ibu itu adalah merupakan salah satu contoh perkembangan ilmu teknologi. Ibu-ibu itu ingin menyeimbangi teknologi tetapi tidak memahami kebijakan teknologi yang disediakan. Jadi bagaimana sih cara agar ibu-ibu atau pengguna medsos lainnya, pengguna aplikasi belanja lainnya dapat mengerti? Menurut apa ya Bu? Pertama adalah kita sebelum menggunakan aplikasi belanja online itu kita melihat apa saja sih kebijakan yang disediakan. Terus kita juga bisa melihat melalui internet bagaimana sih sistem kurir, bagaimana sih sistem COD maupun transfer, lalu juga bisa melalui sosialisasi. Ya, betul. Masih ada yang menanggapi? Jadi dapat disimpulkan ya dari apa yang jawaban dari Alfa tadi bahwasanya seseorang tersebut dalam menyikapi kemajuan teknologi itu tidak hanya sekedar bisa menggunakan teknologi ya, tetapi mereka harus cakap dan harus paham di dalam penggunaan teknologi tersebut. Ketika mereka bertransaksi tentunya mereka harus membaca ketentuan-ketentuan untuk transaksi tersebut terlebih dahulu ya. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita masuk itu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan iptek tersebut kita alami sendiri dari tahun ke tahun, perubahannya itu sangat besar sekali. Pada abad ke-20 rekayasa teknologi dikembangkan oleh manusia mengalami perubahan terus-menerus. Seperti halnya kalau dahulu mungkin kalian hanya melihat itu HP kalau dulu sudah canggih sekali itu seperti HP Nokia ya. Itu hanya kalian punya nggak? Nokia yang hanya bisa digunakan untuk SMS. Bisa digunakan cuma untuk SMS. Kemudian kalaupun ngirim gambarnya itu nggak berwarna. Permainan dalamnya cuma ada ular ya. Kalau sekarang zamannya sudah beralih ke Android, ke smartphone. Ibaratnya sekarang dunia dalam satu genggaman. Kemudian juga dari segi transportasi juga. Kalau dulu sepeda, onta, sekarang sudah ada pesawat. Sudah ada pesawat yang bisa menghemat waktu. Luar negeri itu nggak perlu berbulan-bulan lagi ya. Kemudian kita masuk pada pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dari berbagai aspek kehidupan. Ada berbagai aspek kehidupan, bisa kita lihat pengaruh iptek tersebut dari ekonomi, bidang ekonomi, sosial budaya, kemudian dari segi pendidikan juga bisa kita lihat, pertahanan keamanan juga ya. Kalau aspek politik tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa. Seperti halnya kemajuan iptek tersebut yang bisa kalian lihat dari segi politik seperti apa? Kegiatan kampanye? Oh iya. Kalian lihat seperti apa?
bisa dilihat, kalau sekarang bisa disaksikan oleh seluruh rakyatnya kan ketika calon pemimpin tersebut melaksanakan debat atau diskusi sebelum dilaksanakannya pemilu. Kemudian aspek ekonomi tadi sudah kalian sebutkan seperti apa aspek ekonomi kemajuannya ya, positif dan negatifnya seperti apa. Kemudian aspek sosial budaya, kemajuan teknologi tersebut bisa mempengaruhi budaya. Itulah gunanya kita memiliki dasar negara ideologi Pancasila sebagai filter untuk menyaring kebudayaan asli tersebut. Karena tidak semua kebudayaan tersebut cocok dengan budaya bangsa kita. Tetapi ada budaya-budaya yang bisa kita contoh seperti halnya disiplin atau etos kerja bangsa. Juga itu seperti Jepang itu terkenal ya, disiplinnya itu bisa kita contoh. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD ini. Di dalam LKPD ini sudah ada instruksi pengerjaan, langkah-langkah pengerjaannya. Silakan kalian berdiskusi per kelompok ya. Baiklah, selama proses diskusi berlangsung, Ibu akan melakukan penilaian keaktifan kalian dalam diskusi, bagaimana sikap kalian berdiskusi. Jadi Ibu harapkan untuk semua anggota bisa aktif di dalam berdiskusi ya. Silakan. Sudah selesai semua? Baiklah, sekarang kita presentasikan per kelompok hasil yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Sebelum kita presentasi, Ibu mau lihat lagi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian masih konsentrasi atau tidak? Kita es breaking dulu ya. Minum es dulu. Oke, silakan berdiri semua. Kalian dengarkan instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang kata simbol di awal, berarti itu kalian melaksanakan. Seperti halnya kata simbol angkat tangan, berarti kalian angkat tangan. Tapi kalau tanpa kata simbol, itu kalian abaikan instruksinya. Bisa dipahami? Sekarang kita cek konsentrasi kalian. Kata simbol tepuk tangan. Tepuk. Kata simbol angkat tangan. Turunkan tangan. Oke, kalian masih konsentrasi, kita lanjutkan pembelajaran ini. Baiklah, untuk presentasi ke depan, kalian mau inisiatif sendiri atau Ibu yang menunjuk kelompok mana yang akan tampil terlebih dahulu? Inisiatif sendiri bagus. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Perwakilannya satu ya, ini berarti di kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil, sajikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan iptek media sosial bagi generasi muda saat ini. Yang pertama adalah analisis pengaruh perkembangan iptek dalam hal ini berkaitan dengan media sosial terhadap generasi muda di Indonesia. Hasil dari diskusi kami mengambil beberapa contoh media sosial yang kami pakai di kelompok kami, yaitu ada TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Dampaknya, kami juga menganalisis 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
lalu kita bisa melukis, kita bisa bernyanyi, bermain musik, jadi kita bisa menguploadnya, lalu menonton video dunia luar dengan video yang telah disediakan. Jadi kita mengetahui, oh budaya luar itu seperti ini, budaya luar itu seperti ini. Lalu menambah ilmu pengetahuan. Dengan kita menonton, memilah mana yang baik dan positif tadi, kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana perkembangan budaya negara luar, bagaimana sistem pendidikannya, dan banyak hal lainnya. Lalu kemudahan dalam berkomunikasi. Kita sangat dan amat mudah untuk sekarang ini berkomunikasi, bahkan dari antara benua satu ke benua yang lain, dari negara satu ke negara yang lain, kita dapat berkomunikasi dengan sangat mudah. Bahkan hanya melalui internet chattingan, kita bahkan bisa melihat langsung wajah mereka melalui video callan. Lalu meningkatkan pergaulan, kita bisa menambah pergaulan dengan media sosial, pertemanan media sosial. Lalu memudahkan dalam menambah penghasilan. Teman-teman semua pasti tahu tentang aplikasi TikTok. Kita ketahui bahwa jika kita berkarya di aplikasi TikTok, kita akan mendapatkan penghasilan. Begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi YouTube dan banyak hal lainnya lagi. Lalu kami juga menganalisis dampak negatifnya. Tidak ada pembatasan umur, dalam artian setiap anak dari usia dini sampai dewasa bisa menggunakan media sosial. Lalu terdapat berita hoax, mungkin kita semua jika tidak bisa memilih berita yang disediakan, kita akan menerima berita yang kemungkinan tidak kita ketahui benarnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Video yang tidak senonoh, mungkin kita bisa menerima video yang diupload oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah seharusnya untuk usia tertentu tidak seharusnya menonton video tersebut. Lalu menjauhkan yang dekat sehingga tidak banyaknya interaksi. Misalnya kita berdampingan, duduk saling bersebelahan, tapi kita bermain media sosial dengan asik sendirinya. Kita bermain dengan orang yang jauh, padahal kita mempunyai teman yang bersebelahan. Lalu lebih mencintai atau membanggakan budaya Barat. Sekarang mungkin teman-teman juga tahu kita sering mengikuti K-pop, yaitu budaya Korea. Kita mengidolakan Korea, bahkan kita tidak mencintai budaya kita sendiri. Lalu menirukan budaya yang tidak sesuai seperti tadi budaya Barat, mungkin baju yang seksi atau minum-minuman keras, itu adalah budaya yang tidak seharusnya kita lakukan di Indonesia. Lalu lunturnya nilai keagamaan, malasnya belajar. Ini berkaitan, yaitu keagamaan, misalnya kita lagi bermain media sosial, waktu untuk agama Islam ya, waktu kita azan berkumandang, kita bilang nanti saja deh kita sholatnya gitu. Itu membuat lunturnya nilai keagamaan. Lalu yang kedua, lakukanlah wawancara terhadap teman sekelompokmu terkait media sosial yang mereka gunakan. Hasil diskusi kami tadi, media sosial kami gunakan sudah dijelaskan nomor 1, tetapi kami merangkum lagi mana media sosial yang paling sering kami gunakan, yaitu media sosial TikTok. Kenapa kami sering menggunakan media sosial TikTok ini? Karena video yang diberikan itu singkat, tidak membosankan, menarik, video yang disediakan sesuai selera kita dan mudah untuk menerimanya. Sedangkan kita menggunakan aplikasi lainnya seperti YouTube, kita harus mencari video apa yang ingin kita cari. Terus yang ketiga, berdasarkan informasi yang diperoleh, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompokmu tentang pengaruh media sosial bagi generasi muda saat ini. Menurut kami, berdampak pada pergaulan kita terhadap teman, lalu pergaulan kita terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar, lalu mempengaruhi sikap kita berpakaian yang sering kita mengikuti budaya, misalnya tren ini menggunakan budaya Korea, tren besok kita bisa jadi menggunakan budaya Eropa dan banyak lainnya. Lalu kesehatan itu juga mempengaruhi psikologi kita saat menggunakan media sosial. Kita melihat orang yang wah dia keren, jadi kita seperti ingin mengikuti mereka. Lalu pendidikan ada dampak negatif dan positif, yaitu kita bisa mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan dari tempat kita, tapi kita dapatkan di tempat lainnya. Kemudian simpulkanlah hasil analisis kelompokmu tersebut. Dari diskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa perkembangan iptek tidak hanya berdampak positif, tetapi berdampak negatif, terutama di media sosial. Jadi, kita sebagai generasi muda harus atau bisa menyikapi dan memilah mana yang baik, yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak. Serta perkembangan ini juga dapat memudahkan kita dalam beraktivitas. Mungkin hanya itu yang hasil diskusi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan
menanyakan atau menambah saran atau menyanggah untuk lebih membangun ke depan. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Mas? Bu? Yang silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk baiklah, kelompok berikutnya siapa yang mau tampil duluan? Masih mau inisiatif atau dulu? Tidak ada inisiatif lagi? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya diprofesikan rekan saya Juta Diskusi Olivia. Baiklah, saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu analisis pengaruh perkembangan iptek dalam hal ini berkaitan dengan media sosial terhadap generasi muda di Indonesia. Menurut kelompok kami terfokus pada satu aplikasi supaya bisa mencakup lagi ya, yaitu aplikasi TikTok yang sering sekali kita gunakan sehari-hari, lagi duduk, jalan atau apapun pasti membuka TikTok. Yang pertama itu pengaruh positifnya, yaitu membuka lapangan kerja, contohnya TikTok Shop. Seperti yang kita sering buka, ada yang keranjang warna kuning, ya kan teman-teman? Kemudian kita juga bisa, yang sering kita ketahui juga, bahwa di TikTok ada yang namanya influencer atau ada profesi baru yang mana banyak sekali ya membuka lapangan kerja untuk kita. Kemudian yang kedua adalah mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Seperti dijelaskan oleh kelompok apa tadi, ada karya berupa budaya yang memperlihatkan budaya Indonesia itu seperti apa sih budaya Indonesia, kemudian dilihat oleh negara luar yang mana tertarik maka akan membelinya. Kemudian ada juga selain budaya kita juga adalah makanan. Makanan yang sering kita lihat di TikTok itu kan ada juga makanan khas dari suatu tempat, misalnya rendang dari Padang. Kemudian kita beli lagi melalui aplikasi TikTok yaitu TikTok Shop. Kemudian yang ketiga yaitu menambah dan melatih skill kita dalam membuat editing. Jadi anak bangsa sekarang bisa sekali membuat jedak-jeduk, entah itu bagaimana, pokoknya bisa ya membuat skill seperti itu. Kemudian pengaruh negatifnya yang pertama seperti yang kita rasakan sekarang yaitu kecanduan. Kadang itu kan lagi azan scroll TikTok satu lagi kemudian buka lagi, berarti terus jadi kecanduan. Kemudian yang kedua itu mendapat berita hoax. Kemarin saya pernah membaca bahwa berita Uya meninggal. Jadi saya langsung cari kan di Instagram Uya, ternyata bukan, itu termasuk dari pengaruh negatif yaitu berita hoax. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti tren dan menghilangkan budaya asli. Seperti yang dijelaskan oleh Pak ingin menambahkan yaitu budaya K-pop. Membeli lampu-lampu, kemudian baju, sampai hal kecil yang ada di gantungan kunci itu BTS. Kemudian yang kedua yaitu lakukan wawancara terhadap teman sekelompokmu terkait media sosial yang sering mereka gunakan. Yang sering kami gunakan dari Juita, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian dari Olivia, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kemudian dari saya, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Yang ketiga yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh, lakukanlah diskusi dengan teman sekelompokmu tentang pengaruh media sosial bagi generasi muda. Sekarang yang kami jelaskan adalah yang kami rasakan sendiri sebagai anak bangsa. Yang pertama Juita, katanya jika menggunakan Instagram itu bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, seperti katanya mungkin kan. Kemudian kalau untuk efek negatifnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kecanduan, yang mana buka satu mau buka lagi, kemudian baru scroll sampai kecanduan kan. Yang kedua itu saya sering membuka aplikasi Shopee. Jadi itu aplikasi Shopee itu dampak positifnya berbelanja dengan mudah, dari rumah check out langsung dikirim sampai gitu kan, bayar di rumah COD. Kemudian kalau efeknya untuk negatif bagi saya adalah kecanduan mencari produk tapi tidak check out kan. Itu yang dirasakan kalian. Pengaruh negatif, jadi itu lupa waktu gitu, mau belanja enggak belanja tapi menghabiskan waktu saja, candu gitu. Nah, kemudian kalau Levia itu sama WhatsApp itu bisa berkomunikasi dengan keluarga yang luar. Kemudian sama juga yaitu efek negatifnya adalah kecanduan, terganggunya pelajaran kata Levia. Kemudian yang keempat
adalah kemudian simpulkan hasil analisis kelompokmu tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu dari diskusi dan observasi kelompok kami, aplikasi yang sering dibuka adalah TikTok, dan hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga khususnya untuk kita sebagai pelajar, dampaknya sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dan berinteraksi dengan teman. Seperti yang saya jelaskan juga, karena itu teman kita saja bertiga, misalnya berteman bertiga, yang satu buka TikTok, yang satu buka Instagram, yang satu buka Facebook, nggak mungkin berinteraksi kan? Sama-sama sibuk, berarti itu juga termasuk dampak negatifnya, kurangnya sosialisasi atau berinteraksi dengan teman kita. Kemudian ada juga serta kami juga sebagai pelajar ada pesan untuk kalian semua, termasuk kami juga ya, membuat supaya kita tidak kecanduan terhadap suatu aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, WA. Kita membuat jadwal. Jadi itu dari jam 6 kita mandi, ini mandi, kemudian belajar, sekolah. Jadi itu membuka TikTok itu ada jadwalnya. Jadi kita tuh bisa ingat, oh ini loh yang mengatur dengan 1 3 saya buka TikTok, kemudian saya sholat, kemudian saya bersih-bersih rumah. Jadi itu tuh merupakan tips untuk kalian semua supaya bisa mengatur agar tidak kecanduan terhadap aplikasi tersebut. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah mendengarkan semua hasil diskusi dari kelompok dan 4 kelompok tersebut. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi terkait materi kita tentang pengaruh kemajuan LinkedIn tersebut? Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan. Oke. Tadi kan kita belajar tentang pengaruh budaya iptek di Indonesia, khususnya kan. Saya sebagai siswa mengetahui ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini. Yang pertama yaitu kita lebih paham bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita menghadapi aplikasi supaya tidak kecanduan, supaya kita juga bisa memilah, memilih informasi yang benar dan hoax tersebut, supaya kita bisa memilih sumber yang benar juga. Kemudian saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa pengaruh-pengaruh yang ada tergantung kita sendirinya, diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membentengi diri supaya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing, kemudian tidak terpengaruh dengan yang terjadi tren di TikTok maupun di Instagram. Kemudian saya juga bisa mengetahui dari pengaruh tersebut supaya saya lebih membentengi diri. Bagaimana sih cara membentengi diri tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa membuat jadwal supaya tidak kecanduan. Kemudian saya juga bisa mengetahui apa saja yang baik dan buruk yang ada di pengaruh iptek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya di mana dari pengaruh tersebut, yang namanya pembaruan tersebut, kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak. Entah itu dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung dari penggunaan teknologi tersebut. Bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, maka akan memberikan dampak. Ketika kita menggunakannya sesuai manfaatnya, sesuai kegunaannya, itu akan berdampak positif ya. Kemajuan teknologi sekarang sangat pesat sekali. Ibu lihat kalian sangat familiar dengan yang namanya aplikasi TikTok. Kalau diizinkan sekolah bawa HP itu sering ibu lihat di lapangan joget-joget. Kami bukan kelas ini, bukan. Joget-joget ada kan yang di TikTok yang pas di orang berhenti lampu merah joget-joget. Karena kemajuan teknologi sekarang di setiap lampu merah traffic light itu juga dipasang CCTV. Mereka nggak tahu ketika rekaman mereka disebar di media sosial, maka juga akan viral karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib berlalu lintas ya. Sekarang kalian kerjakan evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian terkait materi kita hari ini. Itu sudah membuat evaluasinya di aplikasi Fizi sesuai dengan materi kita, kemajuan terhadap pengetahuan teknologi tersebut. Ini link Fizinya, silakan kalian kerjakan. Di situ ada
betul dan salah soal yang sudah kalian jawab ya. Poinnya langsung keluar. Silakan dikerjakan. Sudah semua ya? Sudah gampang poin kalian berapa? Sudah selesai semua. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi kita yaitu pengaruh kemajuan iptek tersebut, siapa yang bisa merefleksikan apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Manfaat pembelajaran kita hari ini apa? Silakan refleksikan. Ya, Oka, silakan. Berdiri di situ. Baiklah, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, salah satunya adalah tadi ada media internet. Itu merupakan salah satu perkembangan pengetahuan teknologi. Kita bisa berkomunikasi, mendapatkan informasi, pengetahuan. Itu merupakan dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah kita akan kecanduan mendapatkan berita yang hoax dan banyak hal lainnya. Lalu ada perkembangan teknologi yang mungkin kita menjelaskan tadi media sosial. Tapi di sini saya mencoba menambahkan bahwa ada perkembangan teknologi yang dimudahkan sekali, seperti ada transportasi di bidang politik, budaya dan banyak lagi sebagainya. Contohnya adalah transportasi seperti kereta api. Ada kereta api. Dulu mungkin kita hanya menggunakan kapal, terus ada pesawat, ada kereta api, dan perkembangan dari kereta api pun dijadikan kereta. Baiklah, untuk pembelajaran ini kita cukupkan. Minggu berikut itu kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.